Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berlatih atau belajar untuk pembalutan. Sebenarnya pembalutan sama pembidaian itu satu rangkaian. Karena ketika nanti dibidai, kalau nggak punya mitela, habis dikasih bida terus dibalutnya pakai perban elastis. Ini namanya perban elastis ya. Nah, perban elastis ini memang boleh dicuci. Kadang kan ada yang beberapa orang tuh dicuci, tapi ya ada nilai kepatutan. Nek nyuci yo terus misalnya harus dibalut selama 1 tahun, yang siji tahun garing dulu nggak bisa seperti itu ya. Namanya ini, nah apike barang nganggone mendingan yang kasabulung. Kasabulung itu juga bisa membuat pembalutan. Nah, di sini itu syarat wajibnya kalau itu pembalutan benar itu harus menunjukkan adanya pola reversa. Nanti pola reversa akan saya kasih tahu mana sih yang namanya pola reversa. Kalau sampai kamu melakukan pembalutan nggak ada pola reversanya, berarti teknikmu keliru. Pola reversa itu fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Untuk kuat aja. Ya, membuat untuk imobilisasi area yang kita balut ya. Terus kemudian syarat yang kedua itu adalah saat kita melakukan pembalutan atau pembidaian, kalau dia fraktur, dislokasi, itu harus melewati 2 sendi. Jangan sampai hanya kita fiksasi di 1 sendi. Misalnya kalau adalah yang patah itu daerah ulnar atau radial itu ini ya tek gini. Nah, yang kita balut tuh mulai dari sini, sendi pergelangan tangan sampai sendi siku-siku. Ya, ini harus terlewati. Walaupun yang patah hanya di sini, jangan sampai ketika balut cuma sithik tok ning gone sing patah. Tapi harus melewati 2 sendi, ya. Jadi di sini dan di sini. Kalau misalkan nanti yang patah kok daerah tangan, jari, ya berarti harus melewati 2 sendi. Jari ini harus terbalut sampai di pergelangan tangan. Ya, itu untuk memperkuat aja, memperkokoh ketika kita melakukan pembalutan untuk imobilisasi itu. Itu ada prinsipnya itu. Bu, kalau misalkan satu kurang, misalkan ada apa? Kok ingat-ingat? Ya memang kalau misalkan kita satu kurang, boleh tambahin lagi boleh. Tapi untuk memulai nanti tak kasih tahu ada tekniknya. Gak sembarangan langsung kita mulai. Ini tuh sangat kita pakai ketika kita di rumah sakit, ini sangat dipakai sekali. Bu, kalau misalkan pasiennya patahnya di daerah pinggul atau pinggang, kalau memang dia tidak bisa dilakukan dengan ini, ya tidak bisa. Kan ada alternatif. Kalau misalkan dibalut tidak bisa, kita pakai bidai. Kalau area sini nih sampai bawah kita harus pakai bidai. Ngerti bidai rak? Bidai tongkat sing dawa terus diblebeti nganggo. Nah, kayak kalau kalian PMR dulu, ya pernah toh? Bukan gif. Nek gif kan kayak dilepo nganggo semen kan. Yang itu loh buat kayu, iya nanti diikat ya, difiksasi. Oke. Nah, itu yang namanya bidai. Nah, kalau yang daerah-daerah sini itu harus dibidai dulu. Jadi imobilisasinya kalau daerah pinggang dia sudah tidak boleh begini, sudah tidak boleh bergerak. Jadi memang harus melewati 2 sendi, berarti sendinya ada di sendi ngon bahu sama sendi yang ada di lutut. Jadi kok bidai itu saka pojokan dhuwur kene teko ngon lutut ngisor kono. Nah, itu baru bisa mengimobilisasi daerah panggul. Sok-sokan nek tiba jujur kena panggulnya, misalkan panggulnya kok keseleo dan lain sebagainya. Nah, kok imobilisasi itu nggak boleh hanya sekedar di pinggul aja, dia harus sampai ke atas. Contoh lagi, misalnya ada di tulang belakangnya. Nah, tulang belakang ini harus melewati 2 sendi, sendi di tulang ekornya sama di atas sini. Ya berarti harus sampai kepala sini. Kalau mengimobilisasi orang yang sakitnya ada di patahnya ada di tulang belakang. Jadi bidai itu harus dari kepala sampai turun
maksimal sampai ke lutut. Itu ya, itu. Jadi nanti ya kalau ada pertanyaan Bu, kalau pinggul itu sebenarnya bisa nggak sih dimobilisasi? Nggak bisa. Harus dibidai dulu. Ya bisa nggak sih dibalut? Ya bisa. Harus dibidai dulu, baru dibalut. Itu ya. Sekarang kita coba yang simpel-simpel aja. Yang penting kamu nanti bisa membentuk pola reversasi. Wah, tak simpelnya digulung. Nah itu kalau anak SD bisa ya menggulung. Kalau kita nggak boleh kayak gitu. Nah kita contohkan sini. Ya, kan harus melewati 2 sendi nih. Ini yang patah di sini. Kita lewati di sini. Kita lewati dari sini dulu. Nah, untuk tahap pertama itu harus 3 kali dulu. 1 ya. 3 kali. Kalau sudah, baru kita turunkan ke bawah. Nah, ini sekiranya ojo terlalu apa ya? Mana ya? Menekan. Ketat. Jangan terlalu tepat ya. Jangan menekan. Kencang. Kencang ya bahasa Jawa kuwi. Kencang kan ya. Jadi kita tetap harus melihat karena di sini harus tersirkulasi darah. Oke, kita ini. Nah, Bu, ininya seberapa panjang sih, Bu? Ya, kamu ini aja kira-kira aja. Tapi jangan terlalu gini banget ya, Nih, contohnya gini. Nih. Terus yang kedua langsung aja ke bawahnya. Nih, gitu. Jadi kayak silang. Tapi jangan terlalu cedek-cedek ini loh. Nah, ini tuh ngantek ini perban elasis. Nah, ini sebenarnya ini loh yang disebut dengan pola reversa itu yang ini lah. Jadi ada bentuk silang-silang seperti ini. Tapi kayak ini kita tekane kono sok kapan, gitu kan? Jadi odok ombo wae. Ya, kita ulangi lagi. Nah ini 1 kali ini jangan terus iki kan ini. Apa iki terlalu ini jangan. Ketika ini 1 naik, kan naik dulu nih. Naik 1. Wes toh, ini aja naik. Tapi Turun. ini Turun. Nah terus Naik lagi yang rada ombo. Nah, kalau misalkan nggak terlalu ini biar lagi. Nah, ini membelah. Nanti kita belah di sini. Ya. Nah, ini sama. Semuanya ada pola reversanya. Kayak gini. Iya, nggak apa-apa. Turun lagi, naik lagi, kayak gitu terus sampai misalkan nanti udah sampai di atas sini ya. Jadi sudah melewati sendinya ya. Yang terakhir itu kita gulung lagi 3 kali. Nah, ini tinggal ngasih. Ya, jadi dia membentuk nih. Ini ada nih dari sini, pola reversanya. Jadi gak menggerujur lurus ke bawah. Itu ya. Nah, coba sebelah kanan. Oke. Tadi yang sudah saya kasih tahu ke temanmu adalah ketika kita ada patah di daerah lengan atas, lengan bawah atau lengan atas ya. Nah sekarang jenengan saya kasih tahu, saya ajari yang untuk di tangan, di jari tangan. Kalau sampai biasa yang paling sering itu kan adalah jari tangan, masuk ke seleo nih gini ya. Nah ini kita akan melakukan pembalutan. Caranya adalah sepongko sing arep melakukan dirimu. Ya, diperhatikan ya. Ini tadi dah. Iki wae sing mbok video. Rasa aku ora apa-apa. Ya misalkan jari ini ya, jari telunjuk. Nah, ini kita balutkan dulu di jari telunjuk. Lihat ya. Ya lihat sini dulu boleh ya. Ikut lihat dulu ya. Nanti lagi nyoba. Ya, ini untuk jari kosong sebelah kono. Jangan terlalu dekat ya. Nah, ini ya, lihat ya.
Iki jari telunjuk yang patah. Iya. Kalau misalkan bukan jari telunjuk yang patah ya sudah. Nek misalkan nenggon daerah karpal ya, karpal yang patah ya nanti kita yang balet di sini 1, 2, 3. Nah ini kita contohkan dulu yang jari telunjuk atau jari tengah atau jari ya di antara jari-jari ini 3 kali dulu seperti tekniknya tadi ya. Wes rapi ya, rapi. Terus kita tutup. Nutup yang ditutup itu cuma jarinya aja. Jangan kuancane ya mbok fiksasi kabeh ya, jangan. Nanti biar yang lainnya beraktivitas seperti biasa. Nih. Ini ya, yang kenceng tapi ya jangan kenceng banget. 3 kali. Terus turun nih. Nih. Ya, ke bawah. Muternya cuma 3 kali, Bu. Ya, ya. Terus ini kita tutup di sini. Nah, ke bawah, set, ya. Seperti tadi, pola reversa tadi. Ke bawah, naik lagi. 3 kali juga. Enggak, ini sudah mulai membentuk reversa ya. Ke bawah, naik lagi. Naiknya sini. Wes cukup kan? Ini sudah terlalu tebal. Ini ke bawah, ya. Ini udah di bawah aja. Berarti sampai habis ya. Sini, ya. Itu juga disilang, Bu. Di sini sampai bawah. Nah, misal kedek none kurang, ya kan? Ya tadi tambah lagi sampai ke sana. Ini kan sudah melewati 2 sendi ini. Oh iya. Sampai sini, Berarti ya nggak kan? perlu sampai sini. Nggak perlu juga. Ya. Nah, ini sudah bentuk pola reversanya di sini. Ya, jadi harus bentuk pola reversa ini juga. Maaf Ya. mau tanya, waktu pembalutan ini berapa kali? 3. Oh 3. Kalau yang di sini juga 3 kali dulu, baru. Kalau yang di sini nanti mengikuti pola reversa. Ya, yang 3 kali itu hanya di awal aja. Kalau misalkan kayak gini loh, ini nanti awalannya di sini juga 3 kali dulu. Tapi kesananya ada polanya. Naik, turun, naik, turun, naik, turun itu tadi. Gitu ya. Iya. Wes. Ya, nah, nyoba. Itu. Nah, boleh. Nah, nek misal ya, kalau misal yang patah sini ingat ya, jangan begini posisinya, ya, posisi supinasi, ya, entah, posisi anatomis. Nah, kalau misalkan di sini, ya langsung aja, kita harus melewati 2 sendi kan, berarti di sini harus difiksasi tuh, kan ke sini harus ke sini, ya kan? Kalau yang patah sini 2 sendi dulu, kita lewati, berarti kita fiksasi dari sebelah sini. Ya, ini kenapa sih Bu harus melewati 2 sendi? Ini prinsip, karena rangka itu tidak bisa berdiri tegak sendiri kalau dia tidak ditopang oleh 2 sendi. Pasti ada 2 sendi yang akan menopangnya. Nah gitu. Nah ini langsung pola reversa. Ya, di sini di atas dulu kalau memang mau di atas. Kalau mau langsung di bawah pun juga boleh. Berarti ini turun naik gini. Nah, turun ke sana. Terus bikin naik ke sana. Terus tekan besar. Pola reversa nanti teman-teman. Gitu. Ya iki kurang rapi mergo iki gak tak gulung. Iya. Jane kudune tak gulung sih. Wes, nah nyoba sing jari. Kalian lanjutin itu, nanti boleh langsung nyoba yang jari juga boleh. Coba saya tang. 3 kali dulu ya. Terus diputar. Saya diblebet kene yang rapi ya. Karena kan ini ngene wae.
Ini satu kali aja. Lagi. 3. Yes, turun. Oke. Ya. Nah, ya oke. Wes. Kayaknya udah. Bahwa saya praktekkan untuk yang ya, tak apa ya. Saya praktekkan untuk ketika dia mengalami kesleo atau dislokasi. Biasanya kan akan mengalami dislokasi ya. Kalau di sini sering banget ya. Nah, kalau dislokasi ada di sini, kita harus menghentikan aktivitas di sini atau imobilisasi di daerah sini. Ingat ya, kalau kamu habis jatuh, kui istirahatlah. Nek kamu habis jatuh, terus kamu beraktivitas koyok biasa nih, rumongso nggak ada yang sakit, sesok mesti kamu akan ngerasa sakitnya lagi besok. Karena bengkak itu akan muncul ketika kamu semakin banyak beraktivitas. Orang yang sakit nanti ketemu kamu di jalan kok enek kancamu tiba, apa enek ngerti wong tiba, kui langsung selamatkan. Istilahnya yang sakit itu tadi tolong jangan sampai dia digerakkan. Ya, semakin area yang sakit itu semakin kalian banyak gerak, dia akan semakin bengkak. Kalau dia bengkaknya akan semakin besar, itu akan semakin parah dan sembuhnya akan semakin lama. Jadi nek kowe bar kepleset ke kamar mandi, itu istirahatlah. Kalau perlu dikasih relaksan lah, kayak dikei kayak minyak kayu putih, itu boleh silahkan. Tapi jangan terus gak popok, gak kerasa popok langsung buat tinggal ngodolan. Sesok lagi kerasa jarem awake. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan yang seperti itu, ya. Bu, kalau habis kesleo terus dipijet itu nggak apa-apa? Nggak boleh. Itu semakin memperbesar bengkaknya. Berarti cuma dioles minyak. Iya, tapi Hanya dikompres. dipijet gitu. Ya, itu yang tidak boleh, ya. Dengan dia diimobilisasi, terus nanti dia tidak ada bengkak, kalau ternyata masih sakit, baru mbak periksanya apa mbak pijetke. Tapi kalau dia kondisinya pas bar tiba, mbak identifikasi sik, langsung mbak pijetke, sesuk mesti tambah bengkak. Kayak gitu ya. Nah, ini caranya sama tadi, dia harus melewati 2 sendi kalau memang mau diimobilisasi. Tapi kalau di sini sakitnya adalah di sendi, ya berarti ya kita hanya sekedar mengimobilisasi area yang sendinya itu tadi saja tidak masalah. Nah, caranya sama seperti tadi ya, 3 kali dulu. Nah, langsung kita buat pola reversal. Nah, ini ya. Nah, ini dari sini dulu. Wes, kemudian nanti di sini baru melewati nih. Bawah nih. Ini disangga ya, yang kuat nyangganya. Tadi kalau awalnya naik berarti ini turun dulu.